Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminatu Zuhriah, semester 5 pada mata kuliah Software Testing. Dosen pengampu Bapak Zulkifli, Sarjana Teknologi Magister Komputer. Nah, di sini saya ingin menjawab soal pada ujian akhir semester. Dalam metode software testing itu ada banyak metode dalam pengujian sebuah aplikasi. Nah, di sini ada black box. Black box adalah metode pengujian perangkat lunak yang tidak memerlukan pengetahuan tentang implementasi intern dari sistem yang diuji. Pengujian ini fokus pada fungsi-fungsi sistem yang dapat diakses dari luar sistem, seperti user interface atau API. Jadi black box ini lebih khusus ke fungsi-fungsi sistem yang dapat diakses dari luar sistem saja. Kemudian ada white box. White box adalah metode pengujian perangkat lunak yang memerlukan pengetahuan tentang implementasi intern dari sistem yang diuji. Pengujian ini fokus pada struktur kode sumber dan cara kerja dari sistem yang diuji. Jadi kalau semuanya black box ini ke sistem dari luar, kalau semuanya white box ini lebih ke dalam dari sumber-sumber sebuah aplikasi atau software. Kemudian ada unit testing. Unit testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian unit terkecil dari kode sumber seperti fungsi atau prosedur. Tujuan dari unit testing adalah untuk memastikan bahwa setiap unit dari kode sumber bekerja dengan benar. The unit testing ini dengan bertujuan dengan memastikan bahwa setiap unit dari kode sumber bekerja dengan benar atau tidak. Kemudian ada sistem testing. Sistem testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi. Jadi sistem testing ini melibatkan pengujian sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa sebuah aplikasi software itu berjalan dengan benar atau tidak dengan sesuai spesifikasi. Kemudian integration testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian bagaimana unit-unit terkecil dari sistem bekerja bersama-sama. Tujuan dari integrasi sistem testing adalah untuk memastikan bahwa setiap unit dapat berinteraksi dengan benar dengan unit lainnya. Jadi integrasi testing ini lebih ke pengujian bagaimana tujuan dari integration testing adalah untuk memastikan bahwa unit lainnya benar atau tidak dengan unit ke unit dan berinteraksi dengan benar atau tidak. Kemudian ada acceptance testing. Acceptance testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh pengguna akhir atau klien untuk memastikan bahwa sistem sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Jadi acceptance testing adalah metode pengujian yang dilakukan oleh pengguna pada akhir atau klien untuk memastikan bahwa sistem sesuai dengan kebutuhan seorang user atau tidak. Kemudian ada usability testing. Usability testing adalah pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian bagaimana mudah atau sulit pengguna menggunakan sistem. Jadi usability testing ini berjalan dengan mempersulit sebuah user atau mempermudah sebuah user dengan bertujuan untuk memastikan bahwa sistem mudah digunakan dengan memenuhi seorang pengguna. Kemudian ada perform testing. Perform testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian bagaimana sistem menangani beban atau volume data yang besar. Tujuan dari perform testing adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja dengan cepat dan efisien. Jadi perform testing ini menguji dengan kecanggihan sebuah aplikasi dapat menangani sebuah data yang besar atau tidak, dan ada keterkendalaan atau tidak pada pembebanan sebuah data yang besar.
Kemudian ada smoke testing. Smoke testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan sebelum pengujian lebih lanjut dilakukan. Tujuan dari smoke testing adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat dijalankan dan tidak mengalami kegagalan yang fatal. Kemudian ada stress testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian sistem dengan beban yang lebih besar dari biasanya diterapkan. Yang bertujuan dari stress testing adalah untuk mengetahui bagaimana sistem menangani beban yang lebih besar dan apakah sistem masih bekerja dengan benar di bawah tekanan tersebut. Jadi sebuah software itu bisa tidak menangani sebuah data yang besar dan bekerja dengan benar atau tidak. Kemudian sanity testing. Sanity testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan setelah ada perubahan pada sistem untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menyebabkan masalah pada sistem secara keseluruhan. Jadi apabila sebuah software dilakukan perubahan, nah di situ mendapatkan kendala atau tidak setelah melakukan perubahan sebuah software tersebut. Kemudian tujuannya yaitu sanity testing adalah untuk memastikan bahwa sistem masih dapat diandalkan setelah ada perubahan. Kemudian yang terakhir regression testing. Regression testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan setelah ada perubahan pada sistem untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menyebabkan masalah pada bagian-bagian lain dari sistem. Jadi regression testing ini menguji apakah dari perubahan sebuah codingan menyebabkan codingan yang lain mendapatkan sebuah kesalahan. Yang memiliki bertujuan regression testing adalah untuk memastikan bahwa perubahannya tidak menyebabkan masalah pada sistem yang lain atau yang sudah pada sebelumnya. Kemudian mengapa software testing itu diperlukan pada software? Jadi untuk membuktikan apakah sistem yang diimplementasikan telah memenuhi spesifikasi dan rancangan yang sudah dirancangkan sebelumnya, hasil dari pengujian akan dimanfaatkan untuk menyempurnakan kinerja dari sistem dan sekaligus digunakan dalam pengembangan sistem lebih lanjut. Jadi sebuah software testing ini sebuah penilaian atau pengujian pada sistem. Jadi software yang kita buat itu belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Jadi kita harus melaksanakan sebuah testing pada software. Kemudian untuk menyempurnakan kinerja dan untuk pengembangan yang lebih canggih, lebih baik pada sistem yang kita buat. Dan ini pengujian pada black box-nya. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk pertama kali di login. Kita masukkan username dan password. Ternyata user dan password salah. Kemudian kita cancel saja. Kemudian kita langsung ke service management. Nah, di situ kita coba running. Nah, kemudian muncul. Setelah itu kita tambah. Kemudian kita mencoba untuk menghapusnya. Coba yes. Oke. Nah, kemudian otomatis kehapus.
Tapi masih dibuka tak? Ini untuk pengujian whiteboardnya. Apabila kita ingin mengubah pada sebuah tombol edit, kita klik 2 kali, ntar otomatis kita ke codingannya. Begitupun juga dengan ke tombol yang tambah. Apabila ada kesalahan dalam kita menambah data, kita bisa pergi ke codingannya untuk mengeklik 2 kali. Begitu juga dengan edit Foto dan yang di delete. HP lo yang udah diinputin ke HP ini lo, ke matanya. Aku gimana sih? Oh, pada tambahin ya. Oke lah. Wuih mengupload tinggal habis ini kita kirinya guys. Aku habis ini. Ntar apa habis ini kan jumatan pakai dulu HP-nya. Aduh, gua harus. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.